Andi, silakan Mas Dimas. Yakni latar belakang dan urgensi mengapa mempelajari nasib dan mansur sosial. Al-Quran diwahyukan secara gradual bertahap selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun seiring dinamika sosiologis umat Islam awal. Akurasi metodologi hukum tanpa memahami konsep nasib yang membatalkan dan mansur yang dibatalkan seorang muslim rentan keliru dalam menetapkan ketetapannya syariat yang masih valid dan mana yang telah dinonaktifkan secara kontekstual. Selanjutnya definisi era mutaqaddimin. Ulama generasi awal mengartikan nasib secara luas mencakup: 1. Penetapan batasan takyid terhadap dalil mutlak. 2. Pengkhususan taksis hukum umum. 3. Penjelasan takyid atas hukum yang masih global mujmal. Era mutakhirin. Ulama generasi belakangan mempersempit ruang lingkup definisi nasib. Yang pertama hanya terbatas pada pembatalan hukum syar'i terdahulu dengan dalil syar'i, baru yang datang kemudian. Yang kedua, proses taksis atau takyid atau tidak lagi digolongkan sebagai nasib. Selanjutnya makna nasib dan mansur secara etimologis, yaitu yaitu al-izalah atau al-ikhtar, yaitu meniadakan atau menghapus keberadaan ulama, sebagaimana setan mencoba memasukkan keraguan. Yang kedua, al-tabdil, yaitu penggantian suatu ketetapan ayat lama dengan menghadirkan ketetapan hukum baru yang lebih relevan. Terus yang ketiga, al-naql atau tahwil, yaitu pemindahan atau penyalinan ilmu syar'i dari kitab induk Lauhul Mahfuz menuju arti sosiologis manusia. Selanjutnya, klasifikasi sifat nas, yaitu yang pertama, nas sharih eksplisit, penghapusan hukum lama yang dinyatakan secara jelas sebagai penutup. Contohnya seperti keringanan perang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 66. Terus yang kedua, nas dini, terjadi kontraksi ekstrim antara dua hukum pada tema yang sama, di mana kronologi waktu turunnya terdeteksi dengan jelas. Terus yang ketiga, nas suni, yaitu pembatalan hukum secara menyeluruh, seperti perubahan masa iddah wafat dari 1 tahun penuh menjadi 4 bulan 10 hari. Selanjutnya relasi Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan Al-Quran diterima oleh mayoritas ulama sebagai manifestasi prerogatif Allah dalam menyelaraskan syariat. 2. Al-Quran dengan As-Sunnah ditolak jika menggunakan hadis ahad karena bersifat zanni. Diterima oleh sebagian mazhab jika berupa hadis mutawatir. Yang ketiga, As-Sunnah dengan Al-Quran diperbolehkan. Contoh konkret, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis, ketentuan hadis menuju Ka'bah, Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Yang keempat, As-Sunnah dengan As-Sunnah diperbolehkan penuh reorientasi hukum pelarangan ziarah kubur menjadi perbolehkan. Terus selanjutnya dialektika
dan kelompok kontra. Yang pertama kelompok pro-nas, tokohnya seperti jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Muhammad Zahra. Nah, menurut beliau adalah peniscayaan historis yang logis berbasis Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang bertujuan memelihara kemaslahatan masyarakat yang terus bertransformasi selama masa pembentukan syariat atau biasa disebut dengan masa tasyrik. Yang kedua yaitu kelompok kontra, yaitu tokohnya seperti Abu Muslim Al-Islami dan kawan-kawannya. Nah, beliau menganggap adanya ayat langsung berindikasi pada anggapan adanya kecacatan atau kegagalan dalam mushaf atau bertentangan dengan Quran Surat Fussilat ayat 22. Kontradiksi lahiriah harus diselesaikan via taksis atau pengkhususan. Selanjutnya rekonstruksi al-Adil, yaitu sintesis jalan tengah Muhammad Abduh dan Quraisyihab menolak terminologi NASA sebagai pembatalan atau penghapusan kata, melainkan merumuskan sebagai al-Adil, yaitu pengalihan atau pemindahan orientasi hukum. Semua ayat Al-Quran pada dasarnya tetap valid secara abadi. Pergeseran hukum semata-mata terjadi karena perbedaan dinamika kondisi sosiologis masyarakat atau individu yang bersangkutan. Selanjutnya 3 kategori hukum. Yang pertama, penghapusan hukum dan tilawah teks. Model di mana teks bacaan ayat maupun indikasi hukumnya dihapus secara bersamaan, misal aturan rendaah atau persusuan awal. Yang kedua, penghapusan hukum saja tetap ada. Model paling umum di dalam mushaf saat ini hukumnya sudah tidak berlaku, namun teksnya tetap dibaca sebagai ibadah, misal kewajiban sedekah, konsultasi. Yang terakhir, penghapusan teks saja hukum tetap berlaku. Redaksi teksnya tidak lagi tercantum dalam mushaf Al-Quran, namun ketetapan hukumnya masih mengikat dalam syariat. Yang terakhir yaitu dimensi firman nas. Ada 4. Yang pertama gradualisasi, yaitu menyiapkan kesiapan mental umat Islam secara bertahap dalam mengimplementasikan kewajiban syariat. Terus yang kedua ada adaptasi kemaslahatan. Nah, adaptasi kemaslahatan ini membuktikan hukum Islam elastis dan senantiasa berorientasi pada maslahat makhluk. Terus yang ketiga, ujian ketaatan. Nah, ujian ketaatan ini menguji konsistensi dan kepatuhan iman seorang hamba terhadap perintah ilahi. Terus yang keempat, hadirnya kasih sayang, yaitu hadirnya keringanan tasyir sebagai bentuk perlindungan Allah terhadap keterbatasan hambanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang nasib dan mansukh. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.